Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3, siap semangat, pantang menyerah. Apa kabarnya soli-solihah kelas 3? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Tidak lupa, Bu Latifah selalu ingatkan anak-anak selalu menerapkan protokol kesehatan ya, dengan menjaga 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam alat transportasi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk mengetahui informasi tentang teknologi perkembangan transportasi. Mari kita pelajari bersama-sama. Kita membutuhkan alat transportasi untuk bepergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi terdiri dari beberapa jenis. Ada transportasi yang berada di darat, berada di laut, dan juga yang berada di udara. Yang pertama kita akan mempelajari alat transportasi darat. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat itu ada yang berjalan di jalan raya dan juga di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk perjalanan jarak jauh maupun jarak dekat. Alat transportasi darat yang berjalan di jalan raya, contohnya apa saja ya? Ada yang tahu? Betul, contohnya ada sepeda motor, mobil, dan juga bis. Alat transportasi darat yang berjalan di rel apa itu ya? Yaitu ada kereta api. Kemudian yang kedua ada alat transportasi air. Alat transportasi air itu digunakan oleh orang yang tinggal di dekat dengan perairan. Boleh sungai ataupun laut. Alat transportasi air itu biasanya digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Kemudian contohnya alat transportasi air untuk jarak dekat ada perahu, untuk jarak jauh bisa menggunakan kapal feri. Kapal feri atau kapal ini biasanya digunakan untuk menyeberang dari pulau satu ke pulau yang lainnya. Contohnya, Bu Latifah ingin pergi ke Lampung dari Jawa, dari Yogyakarta. Kemudian Bu Latifah harus menyeberang dulu dari Pulau Jawa menyeberang ke Pulau Sumatera karena Lampung berada di Pulau Sumatera. Untuk menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lainnya bisa kita tempuh menggunakan kapal feri. Yang ketiga ada alat transportasi udara. Alat transportasi udara digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Karena alat transportasi udara itu adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu yang singkat. Pesawat terbang ini adalah contoh alat transportasi udara. Pesawat bisa mengantarkan orang yang ingin bepergian dari waktu yang lama jadi waktu yang singkat. Bu Latifah, misalkan Bu Latifah ingin pergi dari Yogyakarta menuju Sorong.
Jika Bu Latifah menempuhnya menggunakan kapal ataupun alat transportasi laut membutuhkan waktu 3 hari. Tetapi menggunakan pesawat bisa ditempuh dalam waktu 3 jam saja. Alat transportasi itu terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari luar negeri karena kita belum bisa memproduksinya sendiri. Ada juga yang dihasilkan oleh anak Indonesia. Jadi anak-anak harus rajin belajar ya, supaya bisa berkarya untuk negara kita tercinta. Banyak orang yang memiliki alat transportasi pribadi, contohnya motor, sepeda, dan juga mobil. Alat transportasi milik pribadi ini digunakan untuk diri sendiri. Ada juga orang yang tidak memiliki transportasi pribadi dan mereka menggunakan alat transportasi umum. Ada alat transportasi umum yang dipakai bersama-sama, contohnya angkutan kota, bus, dan juga kereta. Tetapi alat transportasi itu juga ada keuntungan dan juga kerugiannya loh. Keuntungan adanya alat transportasi yaitu memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika kita berjalan kaki akan memerlukan waktu yang lama, kita menggunakan alat transportasi akan membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Kemudian kerugian dari penggunaan alat transportasi yaitu terlalu banyak. Jika terlalu banyak alat transportasi di jalan akan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya juga akan membuat udara kita kotor. Kerugian itu dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara yang kotor. Anak-anak sudah tahu ya bahwa udara kotor itu sangat tidak sehat untuk kita. Saat ini banyak orang di kota sudah menggunakan alat transportasi umum seperti bis dan juga kereta. Ada juga alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus ini biasanya digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama ada truk. Truk ini adalah mobil dengan bak besar di belakang. Tentu anak-anak sudah sering melihatnya ya. Alat transportasi ini digunakan untuk mengangkut barang seperti beras, gula, terigu yang diangkut oleh truk. Pasir dan semen biasanya juga bisa diangkut menggunakan alat khusus ini. Yang kedua ada ambulans. Ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulans ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi sirine. Sirine akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirine memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju. Oleh karena itu, jika Ananda bertemu dengan ambulans yang sirenenya berbunyi, harus segera memberi jalan ya. Yang ketiga ada mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam ini digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil ini juga memiliki sirine, maka kita harus segera memberi jalan ketika bertemu dengan mobil pemadam kebakaran. Nah, anak-anak sudah belajar banyak tentang transportasi ya. Maka tugas anak-anak di rumah yaitu silahkan kerjakan penugasan setelah ini. Jika anak-anak bertemu dengan mobil ambulan dan kebakaran, apa yang harus dilakukan ya? Dan apa yang tidak boleh dilakukan? Isi pada tabel berikut ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.